Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Sri Purniasih dengan NIM 201103119 dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai menanamkan konsep FVB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit. Adapun pengertiannya, yaitu bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang faktor pembagiannya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan prima tidak dapat dibagi oleh bilangan apapun selain bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan bilangan asli yang lebih dari 1 dan tidak termasuk bilangan prima disebut bilangan komplisit. Contoh dari bilangan komplisit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Bilangan komplisit juga dapat diartikan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau perkalian dua bilangan prima atau lebih. Kenapa 1 tidak termasuk bilangan prima? Karena bilangan prima harus memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, 1 hanya memiliki satu faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, 1 tidak termasuk bilangan prima karena memiliki satu faktor saja. Sedangkan, jika bilangan 2 termasuk sebagai bilangan prima karena bilangan 2 memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri 2. Sehingga 2 termasuk dalam bilangan prima. Pembuktian dari bilangan komplisit yaitu bilangan merupakan penghasil kali dari dua bilangan prima atau lebih. Contohnya, bilangan 4 termasuk bilangan komplisit karena bilangan 4 diperoleh dari hasil kali dua bilangan prima. Yaitu hasil dari 2 kali 2 sehingga menghasilkan 4 termasuk sebagai bilangan komplisit. Setelah kita mempelajari tentang bilangan prima dan bilangan komplisit, selanjutnya kita mempelajari tentang FVB. Apa itu FVB? Nah, pengertian FVB dalam matematika, faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan itu. Untuk memperoleh hasil FVB dengan menentukan faktor terbesar yang sama dari beberapa bilangan. Nah, contoh dari FVB yaitu yang pertama menggunakan faktor persekutuan. Nah, di sini kita mempunyai contoh soal yaitu carilah FVB dari 4, 8, dan 12. Nah, cara menyelesaikannya yaitu yang pertama, faktor dari 4 yaitu 1, 2, dan 4. Faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, maka faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Jadi
Jadi nilai terbesarnya adalah 4, maka EPB adalah 4. Nah, contoh soal yang kedua yaitu menggunakan faktorisasi prima. Nah, mencari EPB dapat dilakukan dengan cara yang kedua yaitu menggunakan faktorisasi prima. Soal yang kita gunakan sama dengan yang digunakan saat penyelesaian dengan faktor persekutuan, yaitu carilah EPB dari 4, 8, dan 12. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita di sini memakai pohon faktor. Jadi, jika tadi kita mencari faktor dari masing-masing bilangan, pada saat ini untuk penyelesaiannya kita mencari faktor prima menggunakan pohon faktor. Kita lihat sebagai berikut. Nah, pertama kita cari faktor prima dari 4 yaitu 2 kali 2. Kemudian faktor prima dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Dan yang terakhir faktor prima dari 12 yaitu 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Sehingga setelah kita mencari faktor prima dari masing-masing bilangan menggunakan pohon faktor, dapatkan faktor prima dari 4, 8, dan 12 yang sama adalah 2 dan yang terkecil adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka EPB dari 4, 8, dan 12 adalah 4. Materi selanjutnya mengenai KPK. Nah, apa itu KPK? KPK atau kelipatan persekutuan terkecil diperoleh dengan menentukan kelipatan terkecil yang sama dari beberapa bilangan. Contoh dari KPK yang pertama menggunakan kelipatan persekutuan. Nah, contoh soalnya, carilah KPK dari 4 dan 8. Jika pada EPB kita mencari faktor dari bilangan yang dicari EPB-nya, maka pada KPK kita mencari kelipatan dari bilangan-bilangan yang akan dicari KPK-nya. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, dan seterusnya. Kelipatan persekutuannya adalah 8, 16, dan 24, dan seterusnya. Jadi, nilai yang terkecil adalah 8, maka KPK-nya adalah 8. Nah, yang kedua, menggunakan faktorisasi prima. Soalnya, carilah KPK dari 8, 12, dan 30. Kita cari faktor prima dari 8, 12, dan 30. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama,
faktor prima dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2 atau pangkat 3. Kemudian dari faktor prima 12 yaitu 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian faktor prima dari 30 yaitu 2 kali 3 kali 5 dari faktor prima tersebut. Nah, kemudian faktor yang diperoleh yaitu 2, 3, dan 5. Faktor kedua yang terbesar adalah 2 pangkat 3. Faktor 3 nilainya sama untuk 12 dan 30. Ambil salah satunya saja yaitu 3. Jadi faktor 5 ada 1, ambil nilai 5. Sehingga KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 8 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi.